Halo semuanya, balik lagi di ASTC, bareng aku Hilda dan ditemenin sama rekan aku Zulfi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfiali Dwi Purwanto. Dan saya, Vega Sirtavananta, sebagai editor. Kali ini, kita akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pelajaran pengantar ilmu ekonomi mikro. Di sini kita akan membahas mengenai definisi, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan, kemudian jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna, dan contoh soal. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Pasar ini adalah pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Contoh barang yang dijual adalah beras, gandum, kentang, batu bara, dan sebagainya. Ciri-ciri dari pasar ini adalah jumlah penjual dan pembeli banyak. Karena jumlah penjualnya banyak, maka pembeli ini memiliki berbagai pilihan untuk membeli produk tersebut. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah barang jualan bersifat homogen, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga, faktor-faktor produksi bergerak bebas, penjual adalah price taker atau pengambil keputusan harga. Kemudian konsumen juga mempunyai posisi yang kuat untuk tawar-menawar. Hal ini disebabkan karena harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Dan konsumen ini juga dapat mengakses informasi mengenai harga produk yang beredar di pasaran. Selanjutnya, di dalam pasar persaingan sempurna ini, sulit untuk mendapat keuntungan di atas rata-rata. Dan yang terakhir, ada free entry and exit, yang artinya penjual atau kompetitor baru ini dapat dengan mudah masuk dan keluar dari pasar tersebut karena tidak memiliki hambatan. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahannya nih. Kekuatannya, harga jual barang dan jasanya adalah yang termurah karena memang ada banyak opsi penjual. Jadi mereka harus saling bersaing menentukan harga yang paling murah. Selanjutnya ada jumlah output banyak sehingga rasio maksimal dan masyarakat nyaman dalam mengonsumsi karena mereka memiliki banyak pilihan. Kelemahannya ada dalam hal pengembangan teknologi dan konflik efisiensi keadilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Kebalikannya nih dari pasar persaingan sempurna, pasar ini itu memiliki pembeli yang banyak, tapi memiliki penjual yang terbatas. Karena penjualnya terbatas, maka si penjual ini bertindak sebagai price maker atau orang yang menentukan harga. Dan barang atau jasa yang terdapat dalam pasar ini juga heterogen. Pasar ini dikatakan tidak sempurna karena memang ada kecacatan yang menimbulkan ketidakadilan dalam pasar. Ciri-ciri persaingan tidak sempurna itu ya kebalikannya dari ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Contoh ciri-cirinya hanya terdapat sedikit penjual, namun sangat banyak pembeli. Kemudian harga yang ditentukan oleh penjual ada karena unsur monopoli, sehingga interaksi ekonomi atau jumlah permintaan dan penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga. Kemudian sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar, karena penjual yang sudah ada di dalam pasar tersebut cenderung menahan supaya tidak ada kompetitor lain masuk ke dalam pasar tersebut. Dan yang terakhir, barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi, tapi sulit untuk mencari barang substitusinya. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini ada 3 jenis. Yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua, ada pasar oligopoli. Dan yang ketiga, ada pasar monopolistis. Kalau kita urutkan dari pasar yang paling tidak sempurna ke pasar yang paling sempurna, itu ada pertama monopoli, kemudian oligopoli, monopolistis, baru yang paling sempurna adalah pasar persaingan sempurna atau perfect competition market.
Nah, ini untuk pasar yang paling tidak sempurna dulu ada pasar monopoli. Monopoli itu terdiri dari dua kata, mono dan poli. Mono artinya satu dan poli artinya penjual. Jadi memang dalam pasar ini hanya ada satu penjual. Kan ada satu penjual, maka dia tuh mutlak sebagai penentu harga. Namun mereka dalam menentukan harga ini juga perlu memperhatikan kurva demand atau kurva permintaan. Karena apabila dia menaikkan harga yang terlalu tinggi, maka permintaan dari pasar pun akan menurun. Jadi dia juga harus menyesuaikan dengan kurva permintaan yang beredar di pasar. Namun dia tetap bertindak sebagai penentu harga. Contoh dari pasar monopoli ini ada PLN, PDAM, PT KAI, Pertamina. Tapi kita juga harus lihat konteksnya, misalnya di PT KAI. PT KAI ini memang bertindak sebagai pasar monopoli dalam hal jasa transportasi perkereta apian. Namun, bila dilihat dari sudut pandang sebagai penyedia jasa transportasi secara umum, PT KAI tidak dapat dikatakan sebagai pasar monopoli karena dia juga memiliki pesaing, namun dalam jasa transportasi lainnya, misalnya jasa transportasi udara atau laut, seperti itu. Untuk pasar persaingan tidak sempurna, yang kedua adalah oligopoli. Berbeda dengan pasar monopoli, pasar oligopoli dikuasai oleh beberapa perusahaan yang dominan, namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen, atau satu jenis saja. Pasar oligopoli biasanya dilakukan dengan bentuk upaya menahan perusahaan potensial dapat memasuki pasar. Contoh dari pasar oligopoli antara lain industri motor, industri air mineral, industri rokok, dan lain sebagainya. Pasar oligopoli juga mempunyai market power untuk menentukan harga. Yang ketiga adalah pasar monopolistis. Pasar monopolistis ini berisi beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Produsen juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Contoh dari pasar monopolistis seperti produsen sampo, sabun, pasta gigi, motor, dan sebagainya. Kemudian menentukan batas industri. Yang pertama itu pure monopoly. Pure monopoly adalah industri dengan satu perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak memiliki substitusi dekat dan mempunyai barrier untuk mencegah perusahaan lain masuk industri tersebut untuk bersaing dalam mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah barrier to entry. Barrier to entry yaitu sesuatu yang mencegah perusahaan baru memasuki dan bersaing dalam industri persaingan yang tidak sempurna. Kemudian ada government franchise, yaitu monopoli berdasarkan pemerintah. Kemudian yang terakhir ada paten. Paten di sini termasuk dalam barrier, yaitu untuk penggunaan eksklusif produk atau proses yang dipatenkan kepada penemu. Ini adalah contoh soal dari ujian PAI A30 bulan Agustus tahun 2019. Dalam pasar persaingan sempurna, efisien alokatif tercapai ketika yang pertama, kurva biaya rata-rata mencapai titik yang paling tinggi. Yang kedua, harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah B, dua saja yang benar. Mungkin saya jelaskan dulu tentang pasar persaingan yang sempurna. Ciri-cirinya yang pertama yaitu produsen dan konsumen banyak. Yang kedua, price taker, karena seluruh produsen menjual produk yang sama dengan produsen lain. Oleh karena itu, biaya tambahan produksi sama dengan P sama dengan MC, atau harga sama dengan marginal cost.
Yang ketiga, yaitu perfect information. Tidak ada informasi yang tersembunyi dari konsumen dan produsen. Yang keempat adalah homogen. Produk yang ditawarkan yaitu sama. Nah, kurva AC, jika dalam efisiensi apapun, harus berada pada titik minimum seperti pada produktif efisiensi yang mana kurva AC sama dengan MC. Kemudian harga barang sama dengan marginal cost, merupakan definisi dari efisiensi alokatif di mana harga harus sama dengan penambahan biaya atau marginal cost. Karena jika harga barang lebih tinggi ataupun lebih rendah dibandingkan penambahan biaya, maka efisiensi tidak akan terjadi karena akan terjadi inefisiensi yang diakibatkan oleh harga barang yang melebihi biaya produksi ataupun sebaliknya. Kemudian industri secara keseluruhan memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, merupakan definisi dari produktif efisiensi, di mana pada jangka panjang industri akan memproduksi pada biaya rata-rata yang sama dengan penambahan biaya marginal produksi, atau MC sama dengan AC. Marginal cost sama dengan average cost. Jadi, di sini jawaban yang paling benar yaitu B. 2 saja yang benar. Sekian ASTC kali ini mengenai materi pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Bagi yang tidak paham, boleh bertanya di kolom komentar. Dan maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.